Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini. Saat ini kita akan membahas materi fisika SMA SMK kelas 10 mengenai instrumen pengukuran. Langsung saja. Yang pertama ada macam-macam alat ukur. Ada alat ukur panjang. Alat ukur panjang dibedakan atas mistar atau penggaris, kemudian jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Saat ini nanti kita akan berlatih mengenai pembacaan skala pada jangka sorong dan pada mikrometer sekrup. Ini adalah gambar dari jangka sorong, ini adalah gambar dari mikrometer sekrup. Oke, kita pelajari saja mengenai jangka sorong. Dan ini adalah jangka sorongnya. Seperti ini penampakannya. Nah, fungsi dari jangka sorong sendiri adalah ada 3. Yang pertama untuk mengukur ketebalan di sebelah sini. Yang kedua adalah untuk mengukur diameter dalam dan luar suatu benda sebelah sini. Yang ketiga adalah untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, yang di sebelah sini ini bisa memanjang dan memendek. Kemudian skala pada jangka sorong itu ada 2. Ini adalah skala utama. Ini namanya adalah skala utama atau SU dalam satuan cm. Kemudian yang di sebelah sini, yang kecil, itu disebut sebagai skala Nonius. Skala Nonius ya. Atau disingkatnya adalah SN. Dalam satuan milimeter ya. Kemudian kita coba gunakan contoh bagaimana cara membaca si jangka sorong ini. Dengan contohnya di sini adalah gasing ya. Kita ukur sampai dia kejepit. Nah, di sini ada skala yang berhimpit antara skala utama dengan skala Nonius. Dan gambarnya telah diperbesar di sebelah sini. Nah, ini adalah penampakan dari skala utama dan skala Nonius yang berhimpit. Bagaimana cara membacanya? Mari kita baca bersama-sama. Kita baca dulu skala utama, nilainya berapa? Skala utama ada di atas. Dibaca dimulai dari skala Nonius, skala 0. Yang skala utama dilihat dari skala Nonius ya, di depan skala Nonius yang bernilai 0. Berarti di sini, ini adalah skala utama yang akan kita baca. Berapa nilainya ini? Kalau di sini 3, berarti di sini adalah 2,5. Di sini ada angka 2. 2, 1, 21 ya. 3, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? Di sini 2,5. Berarti di sini berapa? 2,4. Satuannya cm. Kemudian kita baca skala Nonius. Berapa skala Noniusnya? Skala Nonius kita baca dari skala yang berhimpit atau lurus dengan skala utama. Jadi skalanya yang lurus. Mana nih skala yang lurus? Nah, ini ya. Yang terlihat di sini ini adalah skala yang lurus dari skala Nonius dan skala utamanya lurus. Berapa nilainya? 0, 1, 2, berarti berapa? 0,2 mm. Sebelum kita jumlah, kita konversikan dulu di sini menjadi milimeter. Jadi 2,4 cm sama dengan 24 mm. Ini 0,2 tetap mm. Nah, kita jumlah menjadi 24,2 mm. Jadi jawabannya di sini adalah 24,2 mm. Oke, seperti itu cara membaca jangka sorong. Mudah-mudahan kalian bisa memahamin. Lanjut ke mikrometer sekrup yang kedua. Oke, ini adalah penampakan dari mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki alat pengukuran yang lebih akurat dibandingkan dengan jangka sorong. Jadi fungsinya sama untuk mikrometer sekrup itu untuk mengukur ketebalan, tapi cuma ketebalan aja ya. Nah, di sini memiliki 2 skala. Ini bisa kita geser seperti ini. Tetapi untuk mikrometer yang saya punya ini kurang akurat. Nah,
Kenapa kurang akurat? Kita lihat aja ketika dia mentok. Di sini dia mentok. Kita buka ya, mentok. Harusnya di sini menunjukkan angka 0, tapi di sini menunjukkan angka 1. Di sini menunjukkan angka 0,5, di sini 1,5, nggak cocok ya. Hasilnya pun di sini ngaco. Tapi kita bisa gunakan untuk mengukur secara manual. Ada dua skala. Skala utamanya yang mana? Skala utamanya adalah yang ini. Ini disebut sebagai skala utama. SU dalam satuan milimeter. Skala Nonius yang sebelah sini, skala Nonius SN ya, dalam satuan 1/100 mm. Artinya nanti kalau membaca skala di sini hasilnya pasti 0,00 mm ya. Oke, kita gunakan untuk mengukur gangsing. Coba kita gunakan untuk mengukur gangsing, hasilnya nanti berapa. Ini agak lama gangsingnya. Sudah, kita geser sampai mentok. Sampai dia tidak bisa bergerak. Nah, oke, cukup. Cara membacanya ada seperti ini. Ini tadi skala utama, ini skala Nonius yang berhimpit di sini nanti yang kita baca. Nah, diperbesar yang di sebelah sini. Di sini ada 0, 5, 10. Ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? 0, 0 setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah dan seterusnya. Nah, skala yang kita baca dari skala utama adalah di sini yang terlihat angka 10. Angka 10-nya terlihat ya, tapi 10 setengahnya dari ini yang bawahnya nggak terlihat kan. Berarti kita baca untuk skala utama adalah 10 mm. Nah, sekarang kita cari skala Noniusnya. Berapa skala Noniusnya? Skala Nonius adalah skala yang berhimpit dengan skala utama atau lurus. Nah, ini yang kita baca. Berapa ini nilainya? Ini 0, ini 5, berarti 6, 7 ya. 7 ya. 7 dibagi 100 berarti 0,07. 0,07 mm. Kita jumlah saja. 10 mm ditambah 0,07 mm hasilnya adalah 10,07 mm. Berarti di sini jawabannya 10,07 mm. Oke, seperti itu cara membaca pembacaan pengukuran dari mikrometer skru. Kita lanjutkan ke materi. Tadi ada alat ukur panjang, berikutnya ada alat ukur massa. Alat ukur massa itu namanya neraca. Berbeda dengan alat ukur berat. Alat ukur berat itu namanya adalah timbangan. Berikutnya ada alat ukur waktu, disebut sebagai stopwatch atau kamu bisa menggunakan jam. Kamu biasanya menggunakan jam ya untuk mengukur waktu. Oke, selanjutnya ke kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama, ada kesalahan umum. Adalah kesalahan yang disebabkan keterbatasan pengamat pada saat melakukan pengukuran. Nah, kesalahan umum itu biasanya terjadi diakibatkan karena kesalahan membaca skala kecil. Ya, contohnya kemudian kurang terambilnya seorang yang melakukan pengukuran. Kemudian biasanya juga menyangkut tentang banyaknya komponen yang digunakan. Itu adalah contoh dari kesalahan umum. Yang kedua ada kesalahan sistematis. Adalah kesalahan pengukuran yang disebabkan oleh alat yang digunakan atau lingkungan sekitar alat. Itu namanya adalah kesalahan sistematis. Nah, kesalahan sistematis dibedakan menjadi yang pertama kesalahan kalibrasi, kemudian kesalahan titik nol, kesalahan komponen alat, dan kesalahan paralaks. Kalibrasi, jadi kalau kita menggunakan alat ukur itu harus dikalibrasi terlebih dahulu, kemudian kita tentukan titik nolnya di mana, ya, dan seterusnya. Kemudian kesalahan paralak di sini adalah kesalahan sudut pandang ya. Jadi kalau kita melihat
alat ukur yang kita gunakan itu harus tegak lurus dengan mata kita, jangan dari samping, jangan dari belakang, jangan dari depan. Selanjutnya ke kesalahan acak adalah kesalahan yang terjadi akibat pengaruh fluktuasi-fluktuasi halus saat melakukan pengukuran. Fluktuasi halus itu contohnya nanti di sini ada penyebabnya gerak brown, partikel udara, ini sangat kecil ya partikel udara. Gerak brown itu gerak zigzag. Kemudian ke fluktuasi tekanan listrik, bisa landasan yang bergetar, suara bising maupun radiasi latar belakang. Oke, demikianlah materi yang kita pelajari untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan bermanfaat untuk kamu. Jika merasa ini baik dan bermanfaat untuk kamu, jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.